Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Portland London Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Mr. L.A.J. Baron Slot van de Billijp tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namluzi Vennootschap Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Spoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, sampai dengan Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti STS, SCS, SDS, OJS, PSSM, KSM, PBSM, MSM, MS, MADSM, dan DSM. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, semenjak itu, perkeretaapian di Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikyū Shokyūku atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Muara Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 475 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian pun dilakukan pengambilan stasiun dari kantor pusat kereta api yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambilan alih kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945 dan kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini pun sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian Indonesia yang bernama Spoorwegen Verenigde Spoorwegdrift atau SS/VS. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949, dilaksanakanlah pengambilan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SSVS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA tahun 1955. Dan pada tanggal 25 Mei, DKA pun berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut, mulailah diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api tahun 1961.
Perusahaan umum kereta api atau disebut dengan Perumka ini berubah menjadi perseroan terbatas PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1998.